Tak hanya manusia, makhluk lain pun tentu menginginkan keadilan untuk dirinya. Hal itulah yang dilakukan sosok hantu yang diketahui bernama Maria Martin. Ia mendatangi sang ibu tiri melalui mimpinya setelah dinyatakan menghilang saat menemui kekasihnya. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin, gue Willy Kurniawan. Dan Gue Christopher. jadi bos, Oi. kasus kali ini dikenal sebagai The Red Barn Murder yang terjadi di Suffolk. Nah, Oke. itu tuh terjadi di England. Tepatnya pada tahun 1827. Nah, ada seorang wanita yang bernama Maria Martin. Oh. Ia lahir pada 24 Juli 1802 Oke. di sebuah desa Udah bernama lama tuh ya. ya udah lama. Di desa bernama Polstead. Oke. Nah, ayah dari Maria ini bernama Thomas Martin. Dia ini seorang mole catcher. Apa tuh mole catcher? Nah, mole catcher itu pekerjaan untuk nangkap tikus. Oh, oke. Nangkap tikus gitu loh. Hap gitu ya. Iya. Oke. Nah, diceritakan bahwa Maria memiliki wajah yang menarik sebagai seorang wanita yang mana banyak menarik perhatian dari penduduk setempat. Jadi dia ini bunga desa. Bunga desa. Oke. Bunga desa. Oke. Ia juga memiliki seorang anak bernama Thomas Henry. Thomas Jadi Henry. Maria ini udah punya anak Oke. dari hubungan dengan Peter Matthew. Oke. Nah, selaku ayah dari Henry itu, Peter Matthew itu ayah dari Henry. Heeh. Nah, Peter Matthew itu masih bertanggung jawab dengan mengirimkan uang secara rutin untuk membiayai darah dagingnya. Ayam Sebenarnya ia memiliki satu orang anak lagi nih. Siapa yang tuh? namanya Belum- dia ini nggak diketahui namanya. nggak tahu sih namanya siapa, tapi yang diketahui itu dia ini anak di luar nikah. Waduh. Jadi anak di luar nikah sama sama William Corder. William Corder. Tetapi anaknya itu udah meninggal pas masih bayi. Gitu. Ngomongin William Corder, kalau nggak salah William Corder ini kan seorang anak laki-laki dari pengawal ya? Iya. Ya, bapaknya itu merupakan pengawal. Oke. Iya. Dia tuh jadi William Corder ini anak dari seorang pengawal yang lahir pada tahun 1803. Nah, sayangnya si William ini memiliki reputasi yang kurang baik. Jadi dia memiliki reputasi sebagai penipu dan player. Oh, player. Jadi Player. dia ini playboy. Playboy, iya. Udah Tapi dia playboy bukan, penipu. Iya, penipu dan playboy atau player ya. Dan selama sekolah ini si William juga punya panggilan yaitu Foxy. Seperti Foxy. rubah. Licik ya deh, licik. Betul. Karena merujuk pada sifatnya yang licik tersebut. Ya, licik banget ya. Iya, betul. Nah, terus kan tadi katanya William ini dicap sebagai penipu dan player. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya kebiasaan menjual barang yang bukan miliknya serta menggoda wanita di lingkungannya. Oh, jadi emang playboy suka menggoda wanita ya? Iya, Makanya betul. si Mariano mungkin kepincut ya. Mungkin begitu. Ia juga sebenarnya sempat terlibat dalam permasalahan dengan ayahnya tersebut. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Karena dia dengan curang menjual babi milik ayahnya. Jadi dia menjual tanpa sepengetahuan ayahnya ini. Oh. Nah, tapi untungnya permasalahan ini sendiri nggak sampai ke ranah hukum. Jadi ayahnya ya menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan lah gitu. Karena anak gua juga gitu Dia ya. sendiri ngapain sih ke hukum gitu Iya, kan. bisa kekeluargaan ya. Iya. Nah, tapi bos nih, Ah. sayangnya hal ini tuh tidak membuat sikap William menjadi lebih baik. Aduh, Nah, kenapa nih? jadi William tuh karena dikira kayak cuma gini doang gitu. Jadi ia justru semakin menjadi dengan memalsukan cek dengan nilai sebesar 93 euro. Waduh, Cek 93 euro dulu gede sih. gede. Nah, Gede. lalu ia juga bekerja sama dengan seorang pencuri di lingkungannya. Bekerja sama. Iya, dia kerja sama dengan pencuri lingkungannya. Oke. Di lingkungannya itu ada pencuri namanya Samuel Smith. Itu julukannya Beauty. Beauty. Mungkin dia cantik gitu ya, cowok cantik. Cantik atau tampan gitu ya, rupawan. Nah, jadi dia bekerja sama dengan Samuel Smith ini untuk mencuri seekor babi dari desa sebelah. Waduh, ke desa sebelah sekali. Iya, mungkin dia bawa kendaraan.
maling. Ditarik gitu Iya, ya. balik dia. Oke. Nah, jadi perilaku-perilaku ini tuh menjadi aib bagi keluarganya sehingga ia dikirim untuk pindah ke London dan menetap di sana. Oh. Namun beberapa waktu kemudian saudaranya ini bernama Thomas dinyatakan meninggal saat hendak menyeberang di atas kolam yang beku. Aduh. Jadi kasihan. karena di sana itu ada 4 musim musim, kan. mm-mm. Jadi mungkin saudaranya ini lagi jalan di nyebrang. kolam, tahu-tahu esnya masih tipis gitu, terus jatuh, tenggelam mungkin. Oke, saya kasihan. Jadi Dani masih terus kehilangan nih. Dalam kurun waktu 18 bulan, satu persatu dari ketiga saudaranya itu meninggal. Waduh. Ayahnya juga meninggal tuh dalam kurun waktu 18 bulan. 1,5 tahun tuh 3 saudara sama ayah meninggal. Jadi tinggal menyisahkan dia sama ibunya aja. Jadi tinggal berdua ya. Hmm. Tapi denger-denger nih, meskipun dia udah ditinggalkan, kebiasaan menggodanya itu belum berhenti loh. Jadi dia masih terus aja ngegodain wanita-wanita di lingkungannya. Sampai akhirnya dia berakhir dengan Maria. Oh, kayak yang Maria bilang tadi. Martin. Ya. Iya benar. Dan dia berhubungan dengan Maria sampai menghasilkan seorang anak. Yang seperti tadi disebutkan di awal, anaknya sayangnya meninggal karena hal yang masih belum diketahui. Tapi setelah anaknya ini meninggal, si Maria sama William memutuskan untuk menikah. Oh, menikah. Jadi mau ke hubungan serius ya? Iya, mungkin karena ya mereka ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Akhirnya mereka ingin menikah. Tapi mereka tidak ingin menikah seperti biasa. Wih, gimana tuh? Gak biasa berarti pernikahannya. Iya, jadi mereka berniat untuk kawin lari. Kawin lari. Kawin lari ke Ipswich. Jadi kan si Maria ini tinggalnya di Polstead dan mereka pengen kawin lari ke Ipswich. Keinginannya ini pun langsung disampaikan ke ibu tirinya Maria, yaitu Anne Martin. Jadi William langsung ngomong ke ibu tirinya Maria, "Mak, kita mau kawin lari nih, Mak, ke Kawin lari. Ipswich." gitu. Dan ya William sendiri sih ngakunya salah satu alasannya itu adalah karena dia juga denger nih ada desas-desus yang mengatakan bahwa petugas paroki itu mau nuntut Maria. Oh, jadi ada petugas yang mau nuntut karena hamil di anak. luar nikah. Oh, iya. Gitu ya namanya, petugas paroki gereja gitu kan. Jadi karena desas-desus itu mungkin takut Maria dalam bahaya, jadi mereka memutuskan untuk sekalian aja kawin lari ke Ipswich. Nah, untuk merencanakan kawin larinya ini, William menyarankan Maria untuk bertemu di sebuah gudang merah pada hari Rabu malam sebelum mereka ke Ipswich. Tapi sayangnya hal tersebut tertunda dan diundurnya ke Kamis malam. Tapi di Kamis malam ini tertunda lagi pertemuannya. Oh, tertunda lagi Sampai akhirnya mereka itu benar-benar ketemu itu di hari Jumat pada tanggal 18 Mei 1827 di siang harinya, Bos. siang harinya. Nah, ngomong-ngomong soal siang hari nih, tahu nggak sih kenapa mereka bertemu di siang hari? Kenapa itu? Kenapa harus siang? Jadi kondisi saat itu tuh cukup panik, kan dia Oh. karena mereka juga didesak untuk pergi gitu ke kan Ipswich gitu oleh emak tirinya Maria. Nah, jadi mereka nih dengar bahwa surat perintah mengenai penuntutan terhadap Maria itu udah keluar. Yang mana setelahnya diketahui bahwa bahwa surat itu tidak benar. Bohong gitu ya, Iya. surat bohong. Oke. Jadi Maria tuh sempat khawatir untuk kabur di siang hari karena mereka akan mudah untuk dikenali. Bener. Ya kan, kalau siang kelihatan muka semua. Gampang kelihatan. Jadi William tuh kemudian menyarankan ke Maria. Gimana kalau enggak nyamar aja gitu? Nyamar. Nah, jadi Maria itu disarankan untuk nyamar jadi laki-laki dan membawa barang-barang penting ke gudang merah. Cosplay. Iya, cosplay. Cosplay. Cross gender. Oke. Jadi Terus? Maria juga berencana untuk mengganti pakaiannya sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Ipswich. Oh, oke. Untuk yang ingin tahu nih, gudang merah itu terletak di Di mana? Burnfield Hill yang mana berjarak sekitar setengah mil dari jarak rumah keluarganya itu, keluarga Maria, atau sekitar 800 meter lah. Oh, 800. Oke. Tapi anehnya nih, tahu nggak anehnya apa? Setelah pertemuan ini, keduanya menghilang. Oh, menghilang. Menghilang kayak seolah-olah tuh ditelan bumi gitu. Bumi bisa nelan orang.
Iya, anehnya tuh begitu gitu. Nah, ini juga terakhir kalinya Maria terlihat hidup oleh keluarganya itu. Karena setelahnya hanya ada surat-surat yang diberikan kepada keluarga Maria sebagai bukti bahwa Maria ini masih hidup. Jadi ya sejak pertemuan di Gudang Merah itu, keluarga Maria udah nggak pernah lihat Maria ataupun mendengar suaranya sama sekali. Jadi ya cuman surat itu doang. Taunya Maria masih hidup dari surat itu. Nah, jadi kan dengan hubungan yang komunikasi yang seperti ini, keluarganya ini kayak kurang tahu nih Maria itu di mana. Sampai akhirnya William akhirnya datang balik lagi ke Polstead. Untuk apa? Untuk ngabarin ke keluarga Maria. Oh, ini si Maria tuh masih sama saya kok di Ipswich, aman gitu. Nah, tapi karena emang ya taulah ayah bunda gitu kan. Ayah bunda. Taulah masalah di sini tuh apa gitu kan. Maria hampir mau digugat kan waktu itu. Takutnya kenapa-napa kalau Maria kesini. Jadi Maria belum bisa balik ke Polstead. Ditambah lagi kekhawatiran akan adanya kericuhan nih. Jadi kayak si William ini sempat dengar akan ada kericuhan dari teman-teman dan kerabatnya Maria. Jadi itulah kenapa dia kasih tahu ke emak bapaknya Maria, emak tiri dan bapaknya Maria bahwa Maria belum bisa balik ke sini. Dan keluarganya Oh oke gitu kan. setelah menetap beberapa lama, William pun akhirnya balik ke Ipswich untuk Ipswich. bertemu dengan istrinya itu. Gitu. Nah, ini setelah William kembali, dia ini memberi kabar nih dengan menulis surat yang menyatakan bahwa dirinya dan Maria saat ini sudah menikah dan Oh, mereka udah tinggal. menikah? Iya, jadi surat yang dikasih ke William nih bilang ke ayah bundanya, Ayah bundo. kalau mereka ini udah menikah. Oke. Terus? Nah, mereka tuh tinggal tuh di Isle of Wight. Oh, oke. Nah, Pindah ya dari ya, pindah. Ipswich ini ya. Oke. Ia juga menjabarkan beberapa alasan mengenai sulitnya komunikasi yang terjadi dari Maria, yaitu Apa aja nih? jadi yang dia sebutkan itu Hmm. Maria itu sulit mengirim surat karena Kenapa nih? luka. Oke. Karena dia luka. Maria ini sakit, terus tangannya ini luka. Jadi nggak bisa Oke, nulis surat. nggak bisa nulis. Iya. Oke, masih masuk akal. Terus Nah, ada terus lagi nggak? alasan lainnya lagi. Jadi William ini bilang kalau surat Maria ini hilang. Hilang? Iya, pas kirim hilang, tapi cuma surat Maria yang hilang. Coba surat Maria, surat yang lain nggak hilang. Nah, itu nggak tahu ya. Oke. Nah, itu tuh terjadi karena pada masa itu tuh komunikasi memang hanya bergantung pada surat. Oh iya benar sih. Nah, benar. jadi tentunya keluarga Maria percaya Mm-mm. dengan William kan, apalagi pas William mungkin baik-baik ya. Iya benar. Oke. Nah, terus karena masa itu juga kan belum ada peralatan canggih gitu kan, jadi nggak ada peralatan kayak melacak surat. Suratnya sudah sampai di Suratnya DC udah ini di nih. titik mana nih Iya. gitu ya. Sudah diambil kurir. Nah, itu nggak ada tuh. Oh, beda. Nah, beda sama sekarang kan. Kalau sekarang kita kan bisa ngelacak gitu kan. Benar. Selain itu kan sekarang juga kita bisa voice note, bisa Oh iya, call benar, gitu kan. benar. Kalau Jadi, zaman dulu nggak bisa. Kalau dulu cuma bisa surat, sekarang mah banyak ya. Iya. Call bisa, voice note Video call bisa. video call juga bisa. Jadi tahu kan meskipun tangannya sakit tetap bisa. tetap bisa. Oke, paham. Singkat cerita, keadaan komunikasi yang kurang baik nih, karena kan mereka cuma berkomunikasi via surat. Karena keadaan komunikasi yang kurang baik, akhirnya keluarga Maria ini curiga, bos. Curiga, kayak Waduh, ini kok kayak kenapa Maria nggak pernah datang ke sini lagi gitu kan? Atau suratnya hilang mulu gitu ya. Iya, kok kayaknya sulit banget nih kita mau komunikasi sama si Maria ini, dan Marianya juga nggak kesini gitu. apalagi nih. Apa lagi? Ini mencengangkan nih. Wih. Apalagi sang ibu itu bercerita bahwa dia mimpi. Tahu mimpinya apa? Apa? Dia mimpi didatengin oleh Maria. Dan di mimpinya itu Maria memberitahukan keberadaannya saat ini itu di mana gitu. Dan di mimpinya itu juga Maria, di dalam mimpi ibunya itu Maria telah meninggal. Oh, jadi dia datang karena dia udah meninggal. Iya, mungkin bisa dibilang kayak begitu. Jadi ibunya ini didatangin Maria dalam wujud udah meninggal gitu ya berarti. Dan Maria
mengatakan kepada ibunya bahwa dia disembunyikan di gudang merah, tempat terakhir kali ia terlihat masih hidup itu. Tempat dia ketemu sama William sebelum mereka kawin lari itu. Oh, jadi dia disembunyiin di gudang merah gitu. Berdasarkan mimpi ibunya seperti itu, gitu kan. Anne Martin sebagai ibunya, meskipun dia ibu tiri gitu kan, tapi yang namanya ibu pasti punya indra-indra gitu kan. Mother sense gitu ya. Mother sense. Kayak Aduh, ini nih kayaknya petunjuk deh. gitu kan. Ditambah lagi ya namanya seorang ibu meskipun ibu tiri gitu kan, yang namanya sayang sama anaknya, setelah dia dapat mimpi kayak gitu, dia kepikiran gitu kan, nggak tenang, kayak Aduh, gue mau masuk kok nggak tenang gitu. Iya. Mau Apa jemur nih, baju. apa nih? Aduh, kepikiran mulu nih sama si Iya, Maria iya, iya. gitu. Akhirnya Anne ini pun cerita ke suaminya si Thomas. Dan dia kayak ngebujuk Thomas yang beb, ayo beb, kita harus ke gudang merah beb, pokoknya beb. buat ngecek sebenarnya di gudang merah ini ada sesuatu apa enggak sih, gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita si Anne sama Thomas ini pergilah ke gudang merah itu pada tanggal 19 April 1828. Dan ketika mereka ke gudang merah, mereka pun menggali di tempat yang ditunjukkan oleh Maria dalam mimpi ibunya itu, tepatnya di penyimpanan biji-bijian hasil pertanian gitu. Nah, terus abis itu di hari itu kenapa Nah, gimana gitu? jadi tepat di hari itu pula orang tua Maria tuh menemukan kerangka putrinya. Jadi udah ditunjuk di situ di mimpi, ternyata Ada. beneran ada di situ. Ada Wah, ternyata. ajaib sih itu, ajojing sekali ya. Jocing. Nah, jadi kerangka putrinya ini tuh ditemukan dalam keadaan masih mengenakan pakaian dan sapu tangan hijau yang dililit di bagian lehernya Jadi nih. kayak abis dia dikuburkan dalam keadaan masih pakai pakaian gitu Iya. berarti ya. Jadi kayak mungkin udah dibunuh langsung dilempar, langsung dikubur, iya. Oke. Jadi pemeriksaan segera dilakukan oleh kepolisian setempat nih kan di tempat kejadian Oh, kan ya pasti. ya biasa lah kan Biasa, ya. biasa. Jadi sisa-sisa kerangka seperti rambut, pakaian dan gigi itu digunakan sebagai acuan identifikasi. Oke. Salah satu ciri yang paling terlihat adalah Maria tuh diketahui kehilangan salah satu giginya. Gigi kayak gitu copot gitu kan. Copot gitu ya. Sama dengan kondisi kerangka yang juga memiliki ruang kosong pada satu bagian tulang rahang milik jenazah tersebut. Sama gitu ya, Iya. antara kondisi Maria sama Jadi kerangkanya. kayak mempermudah lah gitu lah. match gitu. Match. Oke. Jadi setelah identifikasi yang dilakukan secara teliti, terbukti nih bahwa jenazah tersebut tuh merupakan jenazah milik Maria. Oke. Yang mana sudah terkubur tuh kurang lebih sekitar 1 tahun. Wih, lama ya? Iya, itu lama. Mungkin dari Nah itu 1 tahun juga awal Maria pergi itu kurang lebih setahun. kurang lebih. Iya. Wah, mencurigakan. Mencurigakan. Ya, mulai mencurigakan. Mulai. Nah, selain itu, sapu tangan hijau milik William yang dililitkan di leher Maria menjadi bukti bahwa ia terlibat dalam kasus kematian Maria. Oh. Bisa aja dicekik gitu kan. Jadi penyelidikan pun dilanjutkan dengan pencarian William selaku tersangka. Jadi kan karena di awal itu William sama Maria doang berdua di situ kan. Jadinya William tuh dikira sebagai tersangka pertama gitu kan. Benar-benar. Nah, dalam proses pencarian ini ada seorang polisi di Polsted yang bernama Iris gitu. Dan dia bisa dikatakan memiliki andil besar nih dalam proses pencarian. Dan dia, bayangin, dia bisa menemukan William dengan cepat meskipun Jago deh. iya, dia kan di Polsted nih, sedangkan William di mana gitu kan, kita Iya, belum tahu di William Isles, di mana. di Isles. Di Isles. Nah, tahu nggak gimana caranya dia bisa menemukan William dengan cepat? Gimana tuh? Jadi ternyata dia, si polisi di Polsted ini, si Iris itu punya teman di London, dan temannya ini kebetulan juga polisi yang bernama James Lee. Nah, jadi mereka bekerja sama dah tuh untuk mencari si William, sehingga akhirnya dia ditemukan di tempatnya saat itu. Nah, sebagai info juga, James Lee ini juga merupakan pemimpin dari penyelidikan terhadap kasus Spring Hill Jack nih. Oke. Yang saat itu terkenal juga di London saat itu gitu kan. Nah, balik lagi ke kasus William. Penyelidikan dimulai dengan melacak William yang ternyata diketahui William ini menjalankan bisnis asrama. Asrama, kos-kosan ya? Kos-kosan ya, istilahnya kayak kos-kosan gitu, tapi kos-kosannya khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Dan dia menjalankan bisnis ini nggak sendirian, tapi bersama dengan
tahu bersama dengan siapa? Siapa? Bersama dengan istri barunya di sana. Jadi udah punya istri lagi deh. Udah, ternyata dia juga udah punya istri lagi di sana dan menjalankan bisnis bersama. Istrinya sendiri bernama Mary Moore yang ia temui melalui jadi dia tuh kayak pasang semacam iklan kesepian hati lah. Wih, iklan kesepian hati ya. Kesepian hati, aduh Cari hati saya jodoh sepi gitu. nih gitu. Jadi tau lah ya kalau zaman dulu kan biasa pasang iklan itu di koran. Nah jadi si William ini masang iklan kesepian hati ini di 2 koran, yaitu di Morning Herald dan The Sunday Times. Jadi dia pasang koran, dicari istri dambaan hati waduh untuk pria mapan, tampan, rupawan. Wih, iya. Nah, akhirnya ketemu ya. Nah, karena tidak ingin menimbulkan keributan nih, jadi James Lee itu mampir dengan dalih ingin memasukkan putrinya untuk tinggal sementara di sana. Oke. Kan dia punya kos-kosan kan untuk wanita. Bisa. Jadi dimasukin anaknya ke situ. Ini anak saya mau masuk nih. Enak, kamu nyelidikin ini ya. Gitu. Namun nih. Saat tengah berbincang, polisi itu mengajak William untuk berbincang. Jadi James Lee ini ngajak James Lee untuk James Lee ini ngajak William untuk berbincang. Okay. Nah, seperti yang kalian duga-duga, dagu-dagu. Nah, pembicaraan itu tuh menjurus ke tuduhan terhadap dirinya mengenai pembunuhan Maria. Oke, benar. Jadi William tuh sebagai orang terakhir yang bertemu Maria, itu dia tuh menyangkal semua tuduhan. Dia menyangkal semua tuduhan dan menyatakan bahwa ia tidak tahu mengenai kematian Maria. Oke. Karena itu dilakukanlah penggeledahan. Jadi penggeledahan pun dilakukan untuk mengumpulkan bukti. Nah, jadi saat penggeledahan nih, ditemukan sebuah pistol. Bukan pistol mainan ya, pistol asli. Pistol beneran. Pistol asli. Dan beberapa surat dari Mr. Gardner sebagai peringatan terhadap kejahatan yang ditemukan di Gudang Merah. Jadi Mr. Gardner nih orang yang temennya gitu. Iya, yang kayak lu udah diselidikin nih. Cabut gitu. Memperingati dia, mending kabur aja lu gitu biar nggak ketahuan. Gitu. Tapi telat mungkin ya, makanya nggak bisa kabur. Nggak sempat. Oke. Nah, terus konon pistol itu diduga dibeli pada hari kematian Maria. Waduh. Jadi hari itu juga dibeli. Pada hari itu juga dibeli. Hari Jumat berarti itu ya. Hari Jumat, bener. Nah, tepatnya pada hari mereka bertemu untuk kawin lari. Selain itu, ditemukan pula adanya paspor yang menimbulkan kecurigaan lebih karena William diduga tengah bersiap untuk lari. Nah, setelah William ditemukan nih dan bukti-bukti udah terkumpul, ia pun dibawa balik ke Suffolk untuk diadili. Dan proses pengadilan ini dilakukan di sebuah pengadilan yang bernama Shire Hall, tepatnya di Bury St. Edmunds. Nah, persidangan sendiri sempat ditunda sampai pada akhirnya dimulai pada 7 Agustus 1828. Kenapa tuh ditunda? Nah, persidangan ini ditunda karena ternyata banyak banget masyarakat dan juga bahkan bukan cuma masyarakat sekitar situ doang, tapi orang-orang dari luar datang ke sana karena mereka penasaran banget sama kasus ini. Jadi saat persidangan mau dimulai, saat itu tuh kondisinya penuh banget dan bahkan hotel-hotel di sana itu udah penuh dari tanggal 21 Juni. Jadi untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan karena kondisinya juga kurang kondusif ya. Akhirnya persidangan ditunda sampai bulan Agustus tadi. 7 Agustus. Dan bahkan saat pengadilan ingin dimulai pun pihak pengadilan dan para hakim itu harus berusaha menerobos kerumunan. Zigzag gitu. Zigzag. Padahal jadi, harusnya tinggal jalan aja gitu. Tinggal seret gitu kan namanya mereka tuh hakim dan pihak pengadilan harusnya. Iya, biar cepat mulai ya. Bener. Tapi mereka tuh masih harus nyempil nerobos. Karena emang rame banget saat itu kondisinya gitu. Sampai nggak bisa jalan gitu. Karena jangka waktu yang cukup lama dan alat-alat yang terbatas pada masa itu, kan bener. Itu masih tahun awal-awal lah ya. Lama masih. Nah, penyebab kematian Maria itu tidak dapat ditemukan dengan pasti. Jadi tim forensik sendiri tuh menemukan adanya bekas tusukan benda tajam di area rongga mata gitu. Yang mana dapat disebabkan oleh mungkin
ditusuk sama William, atau mungkin Atau terjadi karena pas bapaknya Thomas itu lagi gali gitu, kena kena. sekopnya. Kena. Iya. Oh, oke. Nah, selain itu, lilitan sapu tangan milik William juga dapat menunjukkan adanya pencekikan pada Maria. Mungkin aja tuh kayak dia dicekik dulu gitu. Oke. Atau gimana nggak tahu. Heeh. Nah, jadi kebingungan semakin bertambah karena ternyata terdapat luka tembak pada jenazah. Jadi kayak ternyata banyak luka-luka yang ditemukan di tubuh Maria sehingga kebingungan gitu ya para ini kebingungan. Meninggalnya karena apa nih? Gitu. Oke. Nah, jadi tuntutan yang dilayangkan pada William itu adalah pembunuhan dengan kejam. Pembunuhan dengan kejam itu adalah penembakan dan penusukan terhadap Maria Martin. Dakwaan juga ditambah dengan 9 dakwaan lainnya dengan salah satu dakwaan pemalsuan. Oh, banyak berarti dakwaan ke dia ya. Dan dalam proses persidangan sendiri, Anne selaku ibu tiri Maria itu kan dia juga orang yang mengetahui rencana kawin larinya kan. Si Anne ini pun memberikan kesaksian di pengadilan mengenai hal-hal yang terjadi di hari itu apa aja sih gitu kan. Karena kan dia juga yang diceritain sama William, dia yang tahu mereka mau ketemu di mana dan sebagainya. Jadi si Anne ini pun mulai memberikan kesaksian di pengadilan. Dan dari sinilah titik awal penyelidikan dilakukan. Selain itu, Thomas, masih ingat Thomas? Tahu Thomas. Thomas bapaknya Maria, Yeah. Bapaknya Maria ya. Ini juga menceritakan peristiwa di hari ketika ia menggali jasad putrinya sendiri. Wih, Jadi- pasti serem ya. Pasti kayak traumatis gitu kan. Ya dia ceritain lah gimana dia bisa nemuin, gimana prosesnya segala macemnya. Nah, selain ibu tiri dan bapaknya, Oh, masih ada lagi buktinya? masih ada lagi tentu. Ada juga yang memberikan kesaksian. Tahu siapa? Siapa? Itu adiknya Maria yang bernama George. Saat itu dia masih berusia 10 tahun. Jadi George ini memberikan kesaksian bahwa sebenarnya sebelum Maria dan William ini pergi ke gudang merah, George ini sempat melihat William membawa pistol yang berisi peluru. Dan kemudian melihat William pergi ke tempat itu dengan Jadi itu yang pertama tadi kan ada bilang William itu beli di hari saat marah itu. Jadi beda lagi itu. Betul, berarti ini beda lagi nih dari apa yang ditemukan gitu kan. Ternyata berdasarkan kesaksian adiknya Maria, William ini udah punya pistolnya. Oh, berarti udah dari lama, berarti udah rencanain dan mungkin. dia emang bawa, jadi bukan beli. Dan William sendiri terlihat pergi ke tempat itu dengan membawa pickaxe. Tahu pickaxe? Beliung. Beliung, betul, beliung ya. Jadi kalau ada yang belum tahu atau kurang tahu pickaxe atau beliung itu apa, jadi itu semacam sebuah alat yang digunakan untuk menggali bebatuan gitu ya. Bentuknya kayak T. Bentuknya kayak T, nanti ada gambarnya di sini. Sini ya. Sini. Biasanya pickaxe ini ya dipakai oleh para penambang gitu ya. Gitu. Nah, gak cuman keluarga, Ada lagi? ada lagi. Wah, Jadi banyak kesaksian ternyata tuh ya. kesaksiannya dilanjuti oleh James Lee yang menggeledah langsung tempat tinggal William di London. Oh, oke. Jadi ia menjelaskan barang-barang yang menjadi bukti kejahatan milik William. Jadi setelah kesaksian dan bukti ini dinyatakan bahwa William ini sebenarnya tidak pernah berniat untuk benar-benar menikahi Maria. Terus kalau gitu dia nikahnya kenapa nih? Nah, jadi nih kalau dari kesaksiannya ini, jadi William ini sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan aja nih. Oh, karena keuntungan dari? Nah, tadi kan kita sudah sebutin kan, sempat dibilang bahwa ayah kandung dari anak Maria yang masih hidup, tahu kan? Dia tuh tetap memberikan uang nih sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oh, jadi dari situ. Tetap memberikan uang ke Maria tuh untuk Thomas Henry, anaknya Thomas Henry. Nah, hal ini tuh diduga menjadi motif dari William untuk mendekati Maria. Ia ingin menipu dan mengambil uang tersebut sehingga terjadi ketegangan di antara keduanya. Oh, alah gitu toh. Tapi di sisi lain ya, ternyata William ini juga menceritakan rangkaian kejadian di hari meninggalnya Maria dalam versi dia sendiri. Versi dia sendiri. Jadi kayak dia ingin membela diri juga lah. Kan tadi pada belain Maria, dia membela diri sendiri.
Nah, jadi dia tuh cerita bahwa sebenarnya di hari itu dia memang ada pertengkaran antara dia dengan Maria. Memang ada berarti cekcok ya? Memang ada antara cekcok. kekasih gitu ya? Iya, kayak biasalah pasangan gitu. Pasangan, kan. ya. Biasa, pasangan tuh bertengkar biasa gitu kan. Nah, terus abis mereka bertengkar, ya udahlah. William ini memutuskan untuk keluar dulu nih dari gudang dan meninggalkan Maria di dalam sendirian untuk cooling down gitu. Cooling down. Tapi saat dia lagi jalan pergi keluar, Baru keluar. baru keluar nih, tiba-tiba dia mendengar suara tembakan, jedar gitu, jedar. Panik dong, siapa sih yang nggak panik kan? Iya, kan pasti dengar panik, suara panik. tembakan gitu. Akhirnya dia langsung melahir lagi nih, ngecek keadaan Maria gimana, apakah dia yang ketembak atau Maria nggak sengaja nembak apa gitu kan? Atau Maria nembak diri sendiri? Ya tahu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu kan saat itu. Jadi begitu William lari langsung cek keadaannya Maria seperti apa, ternyata ditemukan saat itu bahwa Maria telah tergeletak tak bernyawa dengan pistol milik William Oh, di jadi- sampingnya. William bilang Maria bunuh diri gitu. Betul, berdasarkan kesaksian William, Maria dikatakan bunuh diri dengan menggunakan pistol milik William. Nah gitu. Nah jadi setelah William mengajukan kesaksian seperti ini, dia pun mengajukan lagi permohonan ke hakim. Kayak Tolonglah pertimbangkan gitu kan ceritanya ini dari saya sendiri loh gitu kan. Iya. kayak Dia yang ada tolong- di tempat kejadian gitu ya. Iya, tolong pertimbangkan cerita dari saya juga. Siapa tahu mungkin hukuman dia bisa lebih ringan. Gitu. Nah, Habis itu jadi pihak pengadilan sendiri ini kemudian mendiskusikan kejadian ini dari berbagai pihak ini tuh selama 30 menit. 30 menit. Nah, 30 menit mereka berbincang, Hasilnya terus dapatlah hasil. Jadi hasilnya itu adalah menjatuhkan vonis bersalah terhadap William. Oh, jadi tetap bersalah. Iya, tetap bersalah. William tetap bersalah meskipun dia punya dalih Punya yang mana cerita ada maling sendiri. mau ngaku gitu kan. oke. Nah, ia kemudian dijatuhi hukuman gantung dan akan dieksekusi tepat 3 hari setelah masuk ke dalam 3 penjara. hari? Iya. Cepet juga ya. Jadi dia dikasih waktu 3 hari untuk merenung di sel. Oke. Selain itu, jenazahnya yang telah digantung juga akan dibedah dan Dibedah? dianatomi di depan halayak ramai. Oh, oke. Jadi dibedah di depan umum, Di depan umum. ditontonin orang. Hmm. Nah, jadi di dalam penjara ini ternyata William terus berpikir dan menimbang-nimbang. Apakah gue ngaku aja gitu ya? Kenapa tuh? Oh, karena mungkin hati nuraninya tergerak gitu ya. Iya, apa gue ngaku aja ya? Heeh. Siapa tahu kan mungkin dia ngaku dapat apa sih namanya? Pengampunan dari Tuhan gitu ya. Mungkin pas dia digantung jadi rasanya nggak ada rasa beban dosa gitu. Jadi selain itu, sang istri yang tadi juga yang di London itu, dia tuh juga mendorong William untuk mengaku, diikuti oleh pendeta, sipir dan pihak-pihak lainnya yang Banyak bertugas di berarti. penjara. Banyak Iya, yang dukung kayak, dia gitu ya. ngaku aja deh Udah, gitu. nggak apa-apa Ngaku aja gitu. nggak apa-apa gitu. Nah, setelah 3 hari dalam penderitaan, kan ya pasti menderita lah ya, kayak 3 hari lagi gue bakal Siapa sih digantung yang nggak nih. menderita gitu. Nah, jadi ia tuh akhirnya mengaku Mengaku juga akhirnya? mengakui kesalahannya atas penembakan terhadap Maria. Namun nih, dia membantah, ada yang dibantahnya. Apa? Jadi dia tuh membantah, dia tuh nggak menikam, dia nggak nusuk Maria. Nah, jadi William tuh sendiri mengaku bahwa semua yang terjadi adalah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Ya, jadi dia tuh bertengkar dengan Maria dan tanpa sengaja menembak bagian matanya saat akan mengganti penyamaran, gitu. Oke, berarti si William ini ngaku dia nembak tapi nggak sengaja. Nggak Tapi sengaja. dia ngaku nggak nusuk kok gitu. Iya. Oke. Kan cekcok mereka waktu itu. Paham. Nah, pada akhirnya tanggal 11 Agustus 1828 William pun dieksekusi. Digantung. Dia dibawa ke tiang gantung yang berada di Bury St. Edmunds. Nah, proses eksekusi gantung sendiri dilakukan di depan banyak orang. Dilakukan Karena, banyak orang ya? Ya, kalau zaman dulu kan masih wajar gitu ya. Nggak ada hukuman HAM gantung, gitu ya. Hukuman gantung di depan banyak orang. Ada beberapa surat kabar yang mengatakan bahwa ada sekitar 7.000 orang nih yang 7.000 menyaksikan. orang? 7.000.
Banyak juga. Bahkan ada lagi surat kabar lain yang mengatakan bahwa yang datang itu 20.000 orang. Iya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Jadi 3 ya. kali lipat ya. Iya, intinya banyak gitu yang datang saat itu. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, proses hukumannya itu kan setelah digantung, jenazahnya itu akan dibelah dan dianatomi. Jadi setelah 1 jam William digantung, akhirnya jenazahnya diturunkan dan dibawa kembali ke ruang sidang. Di ruang sidang inilah hukuman dilanjutkan. Wih, hukuman lagi lanjutan ya. Hukuman lanjutan yang tadi. Jadi jenazah William ini pun dibelah dan diperlihatkan kepada kerumunan otot-otot dari William. Otot-otot. Otot-otot gede nih gitu kan. Iya. Oke, bukan otot-otot yang di ini ya, tapi maksudnya otot-otot di tubuhnya William gitu ya. Dan diberitakan bahwa kerumunan yang berbaris untuk nontonin proses pembelahan ini itu terdiri dari kurang lebih ada 5.000 orang. 5.000 orang yang nonton. Bayangin 5.000 orang nontonin pembelahan itu dan mengantri hingga pukul 6. Pukul 6 sore. Pukul 6 sore kurang lebih. Gitu. Nah, jadi nih bos, tak berhenti sampai di situ nih. Iya. Jadi anatomi itu kembali dilakukan di hari berikutnya. Besoknya lagi. Besoknya dilakukan lagi. Oh, oke. Nah, Ngapain? jadi kali ini Gimana? tuh dilakukan di hadapan para mahasiswa di Cambridge University dan para dokter. Oh, Cambridge. Nah, jadi itu dilakukan dengan jenazah William, pastinya jenazah William lah ya. Iya. Jadi dilakukan Diapain pembedahan di beberapa bagian lain dan juga proses post-mortem. Postmortem ini apa nih? Ya, jadi post-mortem sendiri merupakan pemeriksaan kondisi kesehatan organ serta bagian tubuh yang telah meninggal. Oh, jadi setelah meninggal dicek lagi organnya seperti apa sehat gitu ya. nggak, bagaimana yang sehat tuh Mungkin gimana. kondisinya gitu. seperti apa gitu ya. Oke. Nah, biasanya postmortem itu dilakukan oleh petugas yang berwenang. Jadi anatomi ini memang dilakukan berdasarkan prosedur yang dimiliki di Suffolk saat itu. Jadi Berarti memang prosedurnya seperti itu. emang sesuai prosedur, nggak Iya. asal-asalan gitu Iya. ya. Nah, diceritakan juga bahwa para mahasiswa dan dokter ini saat itu juga melakukan eksperimen galvanisme pada tubuhnya si William. Galvanisme, apa tuh galvanisme? Jadi galvanisme ini adalah sebuah eksperimen yang berhubungan dengan pemicu arus listrik menggunakan reaksi kimia dalam organisme biologi dan juga kontraksi atau konvulsi jaringan otot biologis menggunakan arus listrik itu sendiri. Oh, jadi kayak yang eksperimen kodok ya? Iya, Di aliran listrik kayak bisa apakah langsung masih masuk. gerak-gerak Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi simpelnya galvanisme ini itu adalah mereka pengen ngecek apakah gimana sih bagaimana sih otot-otot di tubuhnya William ini masih bisa berkontraksi atau berkonvulsi apabila dialiri arus listrik. Bisa gerak-gerak gini-gini gitu. Iya, kayak yang eksperimen kodok itu. Iya. Gitu kan. Nah, anatomi yang dilakukan berupa pengecekan kontraksi pada otot seperti tadi galvanisme, lalu keadaan organ dalamnya seperti apa, dan juga mereka ini berdiskusi mengenai penyebab kematian dari William. Nah, meskipun kita kan juga udah tahu ya, pasti Digantung. William ini memang mati, iya, karena dia penerima hukuman gantung. Tapi anatomi pun tetap dilakukan untuk pembuktian dan murni untuk proses pembelajaran. Pembelajaran ya. Jadi bukan untuk hal yang aneh-aneh lah, murni untuk pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah mati lemas. Jadi memang terbukti bahwa William ini mati karena digantung lalu mati lemas. Mati lemas ya. Gitu, betul. Kalau kalian bertanya-tanya nih, nah setelah jenazah William setelahnya itu jenazah William ini bakal diapain? Diapain tuh? Nah, jadi jawabannya adalah jenazahnya itu bakal dikembalikan, maksudnya disambung-sambung balik kan, Dipasangin abis lagi. dibedah, Nah. dijahit lagi, sleting gitu. Oke, silakan. Strip ya? Terus sudah dikembalikan itu bakal dipamerkan. Dipamerkan di Iya, mana? jadi jenazah itu bakal dipamerkan di sini bukan dalam artian yang buruk ya, bukan dipamerkan untuk dilihat banyak orang, bukan gitu. Bukan untuk kayak orang-orang biar menghakimi William, Emang bukan. bukan. Buat apa tuh? Jadi kerangkanya itu dipasangkan kembali dan dijadikan alat bantu untuk proses pembelajaran di Rumah Sakit Suffolk Barat. Tepatnya oke. di Museum Hunterian di Royal College of Surgeons of England. Itu berarti emang untuk tujuan Iya, pembelajaran emang lagi, untuk gitu belajar ya. aja. Oke. Jadi kerangka itu tuh dipajang bersama dengan kerangka dari Jonathan Wild yang merupakan salah satu master English criminal di abad ke-18. Sama-sama penjahat gitu ya.